Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Lesmono, Yang Lesmono, apakah dengan datanya panjenengan, beliau Lembu Mukti sudah bisa menerima kami? Benar sekali. Alhamdulillah. Beliau sudah siap menerima kalian berdua. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Yang Lesmono. Jenengan sudah mengizinkan kami dan beliau pun bersedia bertemu dengan kami. Tetapi saya minta maaf Yang Lesmono. Apakah ada syarat-syarat tertentu atau takutnya saya menemui beliau ada tingkah laku yang dibenci oleh beliau? Kau tenang saja manusia. Eyang Lembu Mukti adalah makhluk yang sangat arif sekali. Makhluk yang sangat yang bisa menerima siapapun dari golongan manusia ataupun dari golongan seperti diriku. Jadi tidak ada syarat satu apapun jika ingin bertemu dengan Eyang Lembu Mukti. Alhamdulillah. Walaupun dirimu berniat untuk berguru atau meminta bantuan untuk kemaslahatan, insya Allah beliau mau menerima. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang Lesmono, terima kasih, terima kasih. Mungkin tadi malam yang beliau katakan, tadi malam Eyang Lembu Mukti itu tidak bisa diganggu karena pasti sedang berbunajat ketika malam hari. Bukan hanya dari golongan kalian saja yang datang ke tempat ini, melainkan dari bangsa kami yang jauh dari tempat, entah dari mana mereka berkumpul menemui Eyang Lembu Mukti. Jadi mungkin saatnya giliran kalian untuk bertemu beliau. Beliau sudah menunggu di sebelah sana. Kau berjalanlah. Baiklah, terima kasih Eyang Lesmono atas kebaikan panjenengan. Baiklah, saya akan segera ke sana dan mungkin silakan jenengan keluar dari raga ini agar kami bisa bersama-sama ke sana. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sana, kita mungkin sedikit mengingatkan kepada teman-teman atau menjelaskan bahwa ketika tadi malam kita datang ke sini, itu kita bertemu dengan sosok penjaga yang bernama Yang Lesmono. Jadi tadi malam kita belum diperbolehkan karena takutnya mengganggu ketenangan Yang Lembu Saketi yang sedang bermunajat. Jadi kita disuruh untuk esok harinya dan sekarang untuk datang Lembu Mukti, ya mohon maaf, Lembu Mukti untuk datang ke sini pada siang hari ini, teman-teman. Oke, alhamdulillah beliau bersedia menemui kami. Oke, teman-teman, Yang Lesmono menyuruh kita datang saja ke sana, berjalan ke sana Mas Eko, karena beliau ternyata sudah menunggu kita juga. Oke, bismillah teman-teman ya. Alhamdulillah. Iya, tidak salah lagi, mungkin ini Mas Imam. Mungkin ini. Alhamdulillah. Perjalanan kali ini kita berhasil menemui salah satu sosok yang menjadi kunci untuk kesembuhan Maharani, teman-teman, yaitu Eyang Lembu Mukti. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mohon maaf Eyang, kami ingin bertemu dengan Eyang Lembu Mukti. Oleh sahabat saya, Yang Lesmono. Eyang. Silakan. Ya, terima kasih Eyang. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Eyang Dari mau mana menemukan. kalian datang? Kami datang dari Jawa, Eyang. Dengan alasan apa kalian menemui saya? Begini Eyang, ada salah satu sahabat kami yang mengerti akan kehebatan dari Eyang, yaitu Eyang Samidi. Kami berdua sedang mendapatkan masalah. Salah satu sahabat kami atau saudara kami yang bernama Maharani itu terkena suatu sihir dari Raja Kolosandi, Eyang. Dan kata sahabat kami yang Samidi, sihir itu bisa dimusnahkan jika kita sudah bertemu atau menemui Eyang Lembu Mukti ini. Sahabatmu berlebihan. Apa kau yakin dengan kalian bertemu dengan saya, kalian bisa menyembuhkan saudara kalian yang terkena sihir itu? Kami hanya menjalankan perintah dari Eyang Samidi. Ya, semoga saja dengan kami bertemu panjenengan Eyang Lembu Mukti ini, kami mendapatkan cara agar kami bisa memusnahkan sihir yang tertanam di tubuh Maharani, Eyang. Saya hanya takut saja. Kalian datang ke sini mempunyai niat yang bisa jadi menggoyahkan iman kalian. Insya Allah tidak. Kenapa kalian sepertinya yakin sekali dengan bertemunya kita, kalian bisa menyembuhkan saudaramu itu? Ya, karena amanat yang diberikan oleh Eyang Samidi itu seperti itu, Eyang. Kami hanya menjalankan saja. Mungkin Eyang mempunyai solusi ataupun mempunyai cara agar kami bisa menyembuhkan Maharani itu. Yang menyembuhkan bukan saya, melainkan Sang Pencipta, saudaraku. Mungkin kalian salah bertemu denganku. Kalian memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan denganku. Saya saja tidak bisa menolong diriku sendiri, apalagi menolong kalian. Bersandarlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mintalah pertolongan kepadanya. Ya, Eyang, kami sudah melakukan itu, dan ini hanyalah syariat saja, syarat dari Eyang. Siapa tahu Eyang Bolehkah saya bertanya kepadamu? Sesuatu. Bertanya apa ya? Kau menemuiku. Kau meminta bantuan kepadaku. Kau mau meminta apa? Saya tidak meminta apapun, Eyang. Cuma saya hanya meminta cara bagaimana untuk memusnahkan sihir dari Raja Kolosandi itu. Berkatalah jujur, cucuku. Saya tahu niatmu datang kemari. Ya. Kau diberitahukan oleh sahabatmu itu untuk menemui saya. Iya, Eyang. Jadi Eyang Samidi mengatakan kepada kami bahwasanya Eyang Lembu Mukti ini mempunyai pusaka yang bisa melunturkan sihir dari Raja Kolosandi. Lalu kau yakin dengan pusaka itu akan bisa menyembuhkan sihir saudaramu? Ya, semua itu datang dari Sang Pencipta. Sembuh dan sakit itu dari Sang Pencipta menentukan.
Jadi kami hanya bertawakal saja Eyang, agar kami bisa menjalankan apa yang sahabat kami yang Samiki itu perintahkan. Ya, untuk betul menemukan sekali cucuku. Bukan karena benda itu yang dapat melakukan apa saja, melainkan zat yang menciptakannya. Debu sekecil apapun yang berterbangan itu sesuai kehendaknya. Saya hanya takut kalian seperti manusia-manusia yang lain yang menyembah benda-benda yang tidak mempunyai mudarat sedikit pun. Akan tetapi benda-benda seperti itu tentunya atau mempunyai kekuatan yang datangnya dari Gusti Allah, bukan datang dengan sendirinya. Saya hanya takut kau meyakini benda itu yang menyembuhkannya, bukan zat yang menciptakannya. Jadi saya takut di hatimu menduakan Allah dengan adanya benda-benda seperti itu. Insya Allah tidak, Eyang. Kami berdua sudah mengerti akan hal itu, bahwasanya benda-benda pusaka yang ada di dunia ini, jika benda itu sangatlah kuat ataupun sangatlah bermanfaat, itu melainkan dari kehendak Allah sama kuasa, bukan dari benda itu, benda tersebut ya. Ya, baiklah cucuku. Jadi saya yakin pada iman kalian. Tentunya kalian tidak semata-mata mempercayai suatu benda yang tidak mempunyai manfaat sedikit pun kecuali datangnya dari Gusti Allah. Benar. Kau datang ke sini dengan niat untuk menghilangkan sihir dari saudaramu itu. Benar, Eyang. Tentu saja saya juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan doa. Memang saya mempunyai 2 pusaka, 2 tanduk, seekor kerbau yang memang mempunyai suatu manfaat, yang tentunya manfaat itu datangnya dari Gusti Allah. Akan tetapi tanduk itu sudah tidak berada di tangan saya, melainkan tanduk itu dibawa oleh makhluk dari golongan kami. Jadi apabila kau memang berniat untuk menyembuhkan saudaramu yang terkena sihir Golosandi, saya hanya bisa mendoakan saja. Dan bukankah kalian juga mempunyai banyak benda-benda yang berasal dari alam kami? Benar sekali, Eyang. Kami jujur mempunyai beberapa benda pusaka yang kami dapat dari sebangsa Eyang ini. Kami sudah mencoba beberapa pusaka untuk mengobati Maharani ini, untuk menghanguskan sihirnya. Akan tetapi hasilnya nihil, Eyang. Tapi tentunya belum semua kita mencobanya, Eyang. Dari raut wajah kalian terpancar sebuah energi, yang dimana energi itu datangnya dari suatu makhluk yang pernah saya kenal, yang bernama Datu Situambang. Apakah
kau juga pernah bersahabat dengannya, sehingga aura itu terpancar dari wajahmu. Alhamdulillah, Datuk Situambang memang sahabat kami. Dan baru kemarin kami berjumpa dengan beliau. Bagaimana Eyang tahu Datuk Situambang? Ya, tentu saja. Beliau salah satu sahabatku. Dan beliau juga seorang yang alim. Saya juga pernah berguru kepada beliau. Kita sama-sama belajar. Lalu ada solusi apa ya untuk kami agar kami bisa menghilangkan sihir yang ada di dalam tubuh Maharani, selain dengan pusaka yang Eyang miliki yang sekarang sudah berada di tangan makhluk lain ya? Dengan cara apa lagi ya? Mudah-mudahan dengan cara ini dan dengan niat yang ikhlas tulus, kalian bisa mengeluarkan sihir dari saudaramu itu. Bukankah Datuk Situambang pernah memberikan pusaka kepadamu? Kau masih ingat? Pernah Eyang, pernah. Datuk Situambang memberikan satu mustika padi dan juga tusuk konde. Berikhtiarlah kalian dengan pusaka tusuk konde itu. Kau ikatkan di rambut yang terkena sihir itu. Lalu kau mandikan dengan air kasuyutan. Oh, iya. Bagaimana Eyang tahu kami mempunyai air kasuyutan? Tentu saja saya tidak hanya mempunyai sahabat satu atau dua. Eyangmu yang dipanggil Silupatara, saya juga mengenalinya. Tapi belum tentu Eyangmu mengenali saya. Baik Eyang. Kau berikhtiarlah dulu dengan benda pusaka itu. Gitu. Mudah-mudahan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir itu bisa keluar dari badan saudaramu itu. Amin. Saudaraku, saya senang sekali bertemu dengan kalian. Apabila kau mengendaki atau menginginkan dan bertemu lagi dengan saya, kalian tidak usah repot-repot datang ke sini. Kau panggil saja namaku. Terima kasih. Saya bisa datang ke tempatmu. Alhamdulillah. Terima kasih atas bantuan Eyang. Terima kasih juga atas saran Eyang untuk mencoba menyembuhkan Maharani itu dengan tusuk konde yang saya dapatkan dari Datuk Situambang. Terima kasih banyak Eyang Limbu Mukti. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Kami akan segera pulang ke Jawa agar melakukan proses itu untuk secepatnya menyembuhkan Maharani. Ya, baiklah, segeralah kalian mengobati, mengangkat sihir dari saudara. Ya, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Imam, apa banyak nyamuk? Berdiri aja, keluar. Kalau gerakan nyamuknya nggak dikit gini. Alhamdulillah, yang Lembu Mukti tadi mau berkomunikasi dengan kami, walaupun jujur saya terbata-bata karena auranya itu sangat positif sekali dan sangat kuat sekali Mas Imam, sehingga saya pun agak grogi ya teman-teman ya ketika berbicara dengan beliau. Dan pastinya beliau itu memberikan solusi cara untuk menyembuhkan Maharani Mas Imam. Dan beliau sudah tahu kedatangan kami ke sini, kedatangan kita ke sini itu sudah tahu. Beliau mengatakan bahwasanya apa yang kita cari yaitu apa yang kata Eyang Samidi,
pusaka tanduk kerbau itu, pusakanya sekarang sudah tidak ada di Eyang Lembu Mukti. Sudah ada di tangan makhluk lain lah, intinya seperti itu. Tidak menjelaskan seperti apanya, akan tetapi Eyang Lembu Mukti ini menyarankan dan ngasih solusi bahwasanya cobalah ikhtiar dengan tusuk konde yang diberikan oleh Datuk Situambang. Dan yang anehnya Mas Imam, Eyang Lembu Mukti ini mengenal Datuk Situambang, mengetahui lah intinya seperti itu Mas. Dan dia tahu bahwasanya energi kita itu memancar dari sosok Datuk Situambang seperti itu. Apa beliau sahabatnya tuh bukan? Ya nggak tahu. Nah, terus mungkin sahabatnya, tapi beliau kan orang yang tawat, yang itu ya, yang tidak sombong itu ya, sepertinya ya, seperti kata semalam Laksono, dia katanya sih berguru bareng kayak gitu. Iya, betul. Dan intinya kita coba ikhtiar dengan tusuk konde yang diberikan oleh siapa? Datuk Situambang. Saran beliau. Iya, ditempelkan atau itu di rambutnya Maharani. Lalu? Ya seperti itu. Apalagi? Ya banyak lah, ini nanti dengan nonton aja videonya, simak lagi. Berarti kita balik lagi. Kita segera pulang saja ke Jawa. Dan satu lagi Mas, jikalau beliau menawarkan, jikalau kita tidak keberatan gitu, ataupun kita membutuhkan sesuatu, panggillah beliau saja. Nanti beliau yang akan mendatangi kita, kita tidak usah datang ke sini. Seperti itu. Beliau sangat bijaksana sekali lah intinya Mas. Ya sudah, kalau begitu kita jalani dulu apa yang disarankan oleh Lembu Mukti. Lembu Mukti. Ya udah. Yang apa-apa kita datang ke sini yang mendapat petunjuk lagi. Betul sekali. Ya, mungkin kemarin kita menyembuhkan kan hanya dengan cara yang iya. Memang belum. Dan itu satu lagi ditambah air kasuyutan kalau nggak salah. Tahu iya. lagi beliau tentang air kasuyutan ya? Hah? Tahu juga. Ya aku juga aneh. Atau gini Mas, ini mohon maaf nih. Apa jangan-jangan ini Eyang Samiti sudah mengatakan semuanya? Nah, yang nggak tahu. Ataupun ya, kalau memang mengatakannya pasti kan Lembu Mukti juga bilang seperti itu. Saya sudah dikatakan yang Samiti gitu kan. Tadi juga sempat seperti itu sih. Tapi kalau misalkan ketemu Datuk Situambang, dia kenal, itu di luar prediksi kita loh Mas. Ya, mungkin dari ya kan? Sahabat yang itu kan kita nggak tahu. Iya. Memang sudah mereka lebih kenal lebih dahulu tentang kita. Ya sudah Mas, kalau begitu ya memang sarannya seperti itu ya kita lakukan saja. Mungkin itu bisa juga menyembuhkan. Memang kita harus mencari. Ya kita mencoba saja. Pusaka. Kita nggak usah cari, kita sudah punya Mas Imam. Feni ada. Oh, yang jenengan dikasih? Iya, Datuk Situambang. Kita kan dikasih 2, 1 Mustika Badi dan 1 itu. Oh, ini sudah ya. Tusuk konde. Jadi kita tidak repot-repot. Ya, kita mencobanya. Ya. Kita ikhtiar dengan tusuk konde. Ya sudah teman-teman, mungkin kita akan balik ke rumah saja. Kita coba langsung menyembuhkan atau mengangkat sihir itu dengan tusuk konde. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang. Bagaimana Alhamdulillah. Yang kau sudah mendapatkan tanduk kerbau dari beliau, Lembu Mukti? Kami sudah bertemu dengan Mbah Lembu Mukti atau Eyang Lembu Mukti. Akan tetapi pusaka yang Eyang bicarakan kemarin, yaitu pusaka lembu. Apa itu Yang? Pusaka lembu apa ya? Yang buat menyembuhkan sihir dari Sekolah Sandi itu pusakanya sudah tidak ada di tangan Eyang Lembu Mukti. Sudah tidak ada di tangan Eyang. Lalu apa yang dikatakan beliau? Nah, jadi beliau menyarankan kalau kita itu mencoba ikhtiar mengobati atau menghilangkan sihir dari Kolosandi itu dengan pusaka
tusuk konde yang dikasih oleh Datu Situambang yang saya dapatkan Jadi itu dahulu. begitu Ya, saran dari Mbah Lembu Mukti, ya betul seperti itu yang. maka lakukanlah. Karena apa yang keluar dari mulut beliau pasti itu adalah jalan yang terbaik. Iya, yang. Iya. Insya Allah yang kami Kau tahu segera tentang lakukan. beliau. Lembu Mukti adalah sosok yang sangat arif. Iya. Bahkan saya sendiri pernah berguru dengan beliau. Masya Dan Allah. juga para sahabat-sahabat lain. Tentu saja salah satunya Datuk Situambang juga pernah berguru kepada Subhanallah, tapi beliau yang itu mengatakan dia pernah berguru dengan Datu Situambang. Itulah tanda-tanda makhluk yang sangat tawadu seperti itu. Oh, Tidak pernah meninggikan dirinya sendiri. Subhanallah. Iya. Banyak dari bangsa kami yang tentunya mempunyai pengetahuan yang sangat luas masih berguru dengan beliau karena beliau adalah Subhanallah. sosok yang sangat arif. Subhanallah. Alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan beliau yang pantas saja yang ketika diriku berdekatan dengan beliau lidah ini kaku yang sungkan untuk mengatakan atau berbicara, tidak tahu kenapa yang, ataukah itu energi yang terpancar dari Mbah Lembu Mukti itu ya Eyang ya. Betul. Karena kewibawaan Subhanallah. beliau lah menyebabkan makhluk yang di dekatnya akan merasa segan. Subhanallah. Tidak hanya denganmu, dengan saya pula seperti itu. Oh, Apabila saya berdekat-dekat dengan beliau, saya pun hanya terdiam, kaku. Apa yang keluar dari mulut beliau. Subhanallah. Jadi, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh beliau. Ya insya Allah yang, insya Allah ini kita pulang hari ini Eyang. Kita sedang istirahat alhamdulillah Eyang sampai didatang. Habis dari sini ini kita langsung pulang ke Jawa Eyang. Nah, ya. Saya tidak menyangka. Padahal sepengetahuan saya, beliau akan memberikan pusaka tanduk kerbau itu agar bisa mengangkat sihir dari Kolosandi di dalam raka Maharani. Ya. Tetapi sudahlah, karena beliau memerintahkan seperti itu, jadi lakukanlah, turuti apa yang beliau perintahkan. Ya, Eyang, siap. Ya sudah, mudah-mudahan sihir di dalam raka Maharani bisa keluar dan Maharani bisa kembali mudah seperti semula. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik Eyang, jadi nanti kalau proses sewaktu kita menyembuhkan atau menghilangkan sihir yang ada di tubuh Maharani, apakah bersedia Eyang untuk hadir Ya, untuk saja. menemani kita? Kalau kalian memanggil saya, ya pasti saya datang. Alhamdulillah, terima kasih Eyang Samiti. Terima kasih atas ketersediaannya Eyang. Ya sudah, kita pulang bersama-sama. Iya Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami dia mas. Iya. Apa? Ya kita harus cepat-cepat pulang. Dan ternyata Mas Riyadi, Datu Situambang itu murid dari pernah berguru lah intinya dengan Lembu Mukti dan juga para sahabat yang lain. Begitu juga Eyang Samiti ini pernah berguru. Ya mungkin Eyang Lembu Mukti ini merendahkan dirinya. Orang sangat tawaduk, itu arif dan bijaksana tentunya. Karena dengan kebijaksanaan beliau, kita sudah jauh-jauh dari Jawa datang ke tempat ini, dan apa yang kita tuju itu tidak ada, namun beliau memberikan cara untuk setidaknya mengobati atau menghilangkan sihir itu dengan pusaka tusuk konde itu Mas Imam. Ya sudah sana Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Mau tiba Mas Eko. Ya. Kita buru-buru pulang saja. Siap. Ya udah Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita dapat petunjuk dari yang Lembu Mukti. Mudah-mudahan bisa
mengobati Maharani. Amin, amin, amin. Oke. Teman-teman kita akhiri dan kita akan pulang segera ke tempat kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.